Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Islam tidak datang dengan firqah-firqah. Tidak membawa golongan, tidak membawa mazhab, tidak membawa taifah. Bagaimanapun, jadi kerjakanlah apa yang merupakan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir dari Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam Islam tidak ada firqah, tidak ada golongan, tidak ada mazhab, tidak ada taifah, seluruh selamanya tidak ada. Jadi golongan-golongan itu adalah sesuai keniscayaan jiwa manusia yang memang mencari golongan, mencari firqah, mencari taifah. Kecuali di dalam sesuatu yang tertentu. Misalnya kita melihat bahwa Islam itu dimulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga sekarang. Jika demikian, maka tentu saja umat Nabi itu terdapat golongan-golongan. Disebabkan apa? Ya, disebabkan karena setiap nabi itu memang membawa berita agung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berita agung ini ditahrif, ada distorsi, ada perubahan. Berita agung itu setelah nabinya wafat. Misalnya umat Nabi Musa alaihissalam itu sudah tidak berada lagi di dalam manhaj atau metode atau metodologi yang jelas, atau tidak sesuai dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam setelah Nabi Musa itu meninggal dunia, setelah wafat. Syariatnya ada tahrif, ada distorsi, ada perubahan juga ajarannya. Misalnya lagi para pengikut Nabi Isa alaihissalam sama. Setelah Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, maka kitabnya ada tahrif, ada distorsi, lalu syariatnya juga ada distorsi. Jika kita melihat bahwa Islam itu dimulai dari awal Nabi Adam alaihissalam hingga sekarang, maka tentu saja Islam itu ada firqah-firqah, ada mazhab, ada taifah, ada golongan, ada pembagian-pembagian. Pembagian ini dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan presentasi tertentu, yaitu tahrif atau perubahan kitab Allah dan perubahan ajaran para nabi. Semua orang yang mendistorsi atau mengubah ajaran nabi itu tentu saja itulah hanya merekalah yang masuk neraka. Maka orang-orang yang masih tetap berada di dalam hidayah Allah dan Rasulnya itu adalah semuanya berada di dalam surga. Jika kita melihat siapa yang masih berada di dalam hidayah Allah dan berada di dalam hidayah Rasulullah, Rasul Allah, maka mereka itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umatnya Nabi ini, kitabnya itu tidak pernah ditahrif, tidak ada distorsi, tidak ada perubahan, dan tidak akan ada perubahan. Karena Allah sendiri yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang menjaga. Begitu juga sunnahnya Nabi Muhammad tidak akan dan tidak ada tahrif, tidak ada perubahan. Karena Nabi itu la yantiqu anil hawa. Nabi itu tidak berkata dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu. Karena wahyu, maka sabda Nabi, hadis Nabi juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperhatikan nih, orang yang meyakini ada firqah, ada mazhab, ada taifah. Ini dia harus mengobati dirinya. Maksudnya kami ini melihat, berpendapat bahwa seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh umat Nabi, firqah-firqahnya
mazhab-mazhabnya, taifah-taifahnya, golongan-golongannya, selama itu adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami melihat mereka semua masuk surga. Karena Nabi Muhammad bersabda, Nabi Muhammad sendiri ini bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku adalah bagi para pelaku dosa besar. Li ahlil kabair min ummati. Nah, lalu siapa kita? Siapa Anda? Kok berani-beraninya, oh dia masuk neraka, dia. Siapa kita? Jika kita menelisik, benar-benar meneliti mazhab-mazhab, taifah-taifah, golongan-golongan, maka sebenarnya mereka itu adalah semuanya benar. Walaupun memang ada perbedaan-perbedaan yang sangat tajam di antara mereka. Antara satu mazhab, antara satu golongan, antara satu taifah, antara satu firqah. Tapi perbedaan ini kami melihatnya itu adalah termasuk min babir rahmah. Termasuk rahmat dari Allah. Ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi jika berkata oh ini mazhab, ini firqah yang sesat, padahal dia masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka perlu menelisiki dirinya sendiri. Barangkali ada penyakit hati, ada sombong, ada ujub. Maka seorang muslim yang benar adalah seorang muslim yang melihat seluruh umat muslim itu berada di dalam surga dan melihat dirinya sendiri berada di dalam neraka. Inilah tarbiyah sufiyah itu. Orang sufi ini mendidik agar melihat seluruh orang muslim itu sebagai penduduk surga dan dirinya sendiri satu orang itu berada di dalam neraka. Jika Anda melihat oh ini firqah, ini golongan sesat, ini mazhab sesat, padahal itu sama-sama muslim, sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika Anda berkata ini sesat padahal sama-sama bersyahadat, maka Anda perlu diperhatikan hati Anda. Jangan-jangan penyakitnya itu ada di dalam hati Anda sendiri. Ada ujub, ada takabur, ada sombong. Maka perlu diperhatikan hatinya. Jika Anda menuduh orang lain, menuduh orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai masuk neraka, maka hati-hati. Maksudnya penyakitnya ada di dalam diri Anda sendiri dan penyakit ini lebih parah dari kanker. Memang Nabi bersabda bahwa umat Nabi itu akan terpisah menjadi 73 golongan. 73 golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa maksudnya dari 73 golongan itu? Padahal Nabi bersabda di dalam hadis lain, ana awwalul anbiya wa khatamul anbiya. Aku adalah awal para nabi dan penutup para nabi. Coba perhatikan. Umatnya Nabi itu dari kapan itu? Bahkan Nabi bersabda, kuntu nabiyan wa adam bainatin wal ma, bainatinin wa ma. Aku sudah menjadi nabi ketika Nabi Adam itu masih di antara tanah dan air. Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Jadi umat Nabi Muhammad itu perhatikan dari mana dan sampai kapan. Nah, jadi seorang yang berkata golongan ini di neraka, firqah ini di neraka, maka di dalam dirinya ada kesombongan, ada ujub, melihat orang lain lebih rendah dari dirinya sendiri. Ini bukan ajaran Islam sama sekali yang seperti itu. Perlu pendidikan lagi, perlu suluk. Bahkan Sayyidina Umar, Anda kenal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, seandainya seluruh manusia sudah masuk surga, kecuali satu orang, sudah dinyatakan seluruh umat manusia masuk surga, kecuali satu orang, maka sayalah satu orang itu. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Faruq Ibnu Khattab. Perhatikan itu bagaimana pendidikan yang digapai oleh Sayyidina Umar. Jadi kita ini semuanya adalah kaum muslim. Memang kita berbeda, tetapi perbedaan kita hanya di dalam juz'iyat, di dalam bagian-bagian bagian bukan di dalam usul. Bahkan walaupun di dalam taifah atau firqah ada
yang dikenal dengan firqah-firqah itu tidak apa-apa selama, karena yang itu adalah ijtihadnya para ulama. Sedangkan bagi kami para ulama ya marhaban, selamat datang para ulama, mereka sudah mencurahkan seluruh kemampuannya untuk kemajuan Islam. Jadi Nabi Muhammad bersabda bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kecuali satu golongan yang masuk surga. Satu golongan itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selama mereka masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan Nabi bersabda mengenai Nabi Musa itu, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka dia akan mengikutiku. Akhi Musa, saudaraku Musa. Nah, jadi jika Anda berkata bahwa yang disebut umatnya Nabi harus berada sezaman dengan Nabi, misalnya bahwa zaman Nabi itu dimulai dari kalau misalnya Anda berkata bahwa umat Nabi itu harus setelah kelahirannya Nabi, artinya harus berada pada ketika Nabi masih hidup, maka bahkan Anda sekalipun bukan umatnya Nabi, saya juga nanti bukan umatnya, karena saya lahir setelah Nabi wafat. Tetapi jika Anda saya berkata bahwa saya adalah umat Nabi lintas ruang dan waktu, maka jangan keluarkan orang sebelum Nabi itu dari umatnya Nabi. Jadi fala tahrim man sabaqaka bil iman. Jangan mengeluarkan mereka yang sudah beriman kepada Nabi, karena umat-umat sebelum Nabi lahir juga pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu keterpecahan itu, keterbagian sampai 73 itu kecuali satu itu disebabkan apa? Itu disebabkan oleh aujuhul anbiya wal mursalin, bahwa para nabi dan para rasul itu memiliki wajah, memiliki ajaran-ajaran tertentu yang saling menyempurnakan. Jadi selama seseorang itu masih mengikuti hidayah Nabi dan Rasul, hidayah Allah dan hidayah Nabi Muhammad, selama mengikuti hidayah nabinya, mengikuti hidayah Allah dan mengikuti hidayah nabinya, maka dia adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruhnya berada di dalam surga. Kecuali memang orang-orang yang mendistorsi, yang mengubah hidayahnya, hidayah Allah dan hidayah Rasul setelah Nabi atau Rasulnya sudah wafat. Itulah yang celaka. Kalau perbedaan biasa, bahkan para sahabat juga terjadi perbedaan. Ada sahabat mengingkari sahabat yang lain di dalam bacaan Al-Quran. Saya tidak pernah mendengar begini Nabi membaca. Lalu saling mengadu kepada Nabi. Nabi bersabda, engkau benar dan engkau benar. Seluruhnya dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga bersabda, semuanya itu memang demikianlah malaikat Jibril mengajarkannya kepada Nabi. Jadi ini sanadnya memang dari Allah Subhanahu Wa Taala seluruhnya yang perbedaan itu. Maka yang sangat berbahaya itu adalah Anda melihat firqah atau golongan lain sesama muslim itu celaka, melihat orang lain itu lebih rendah dari Anda, padahal mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Anda jika demikian, Anda perlu mu'alajatun nafas, jiwa Anda perlu dididik, karena Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu masuk surga. Memang ada hisab, ada mizan nanti di akhirat itu. Itu memang keadilan Allah, karena Allah itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. La yadzlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak zalim kepada siapapun saja. Tetapi walaupun demikian, kami tidak melihat bahwa itu ada kekurangan di dalam agama, bukan. Walaupun misalnya dia melakukannya karena kebodohan, tanpa keilmuan, tapi di dalam niatnya itu dia benar, maka ya tidak apa-apa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi yang perlu diperhatikan adalah
bahwa seluruh umat Nabi Muhammad SAW itu satu firqah itu, kita ini adalah seluruhnya adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan seluruhnya masuk surga. Jika kita menuduh orang lain, perhatikan hati kita, barangkali ada penyakit hati, itulah yang perlu disembuhkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam.